Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ferry Fernando. Dan pada video kali ini kita akan lanjut untuk membahas mata kuliah Manajemen Accounting SAP. Di video ini kita akan bahas dua exercise, yaitu exercise 8 dan exercise 9. Oke, teman-teman, seperti biasa kita akan login dulu untuk SAP-nya. Masukkan untuk klien kita adalah 948. Kemudian untuk usernya adalah saya 31AC. 40 appstrip 50, kalian appstrip 1-23. Kemudian masukin passwordnya. Make sure untuk pengisian passwordnya jangan sampai cache lock-nya dinyalain. Oke, setelah kita login ke dalam menu SAP Access, maka kita akan mulai untuk mengerjakan exercise 8, teman-teman. Nah, di dalam exercise 8 ini cuma ada satu task, teman-teman, di mana di dalam exercise 8 ini kita akan melihat tampilan setara costing estimate yang sudah teman-teman buat di exercise 7 sebelumnya, di mana kita akan tampilannya itu dengan tampilan activity based costing. Oke, untuk step-stepnya teman-teman bisa mengikuti. Pertama-tama kita buka menu accounting, kemudian controlling, lalu product cost controlling, product cost planning, material costing, cost estimate with quantity structure, dan kita pilih CK13N atau display. Oke, karena sebelumnya kita udah buat di exercise 7, maka di exercise 8 ini kita cuma display aja. Untuk materialnya silakan teman-teman isi, di mana untuk materialnya adalah R strip F ya. Teman-teman bisa buka Excel-nya. Kalau untuk saya berarti RF strip 150 ya. RFF strip 150, kalian RFF 1 sekian-sekian ya, dari 1 sampai 23. Oke, masukin ke materialnya. Kemudian untuk plan-nya kita masukin 1000. Kemudian untuk yang costing variance-nya kita masukin PPC1. Kalau udah, maka kita klik enter. Nah, teman-teman, kurang lebih begini tampilan untuk display material cost estimate with quantity structure ya. Nah, pertama-tama kita akan coba masuk ke tab valuation dulu ya. Tab valuation, pastikan untuk tampilan template-nya itu COPC strip 10 strip 1 ya. Pastikan tampilannya persis seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan coba tampilin layoutnya itu berdasarkan activity based costing atau berdasarkan operation, teman-teman. Ya, dimana untuk mengubah layoutnya, teman-teman pilih tombol layout yang ada di sini, ya, choose layout. Dimana kalau yang di versi yang sama seperti saya untuk Windows 10 ke atas, dia tampilannya kayak kotak-kotak ada matahari gitu. Tapi kalau misalkan yang versi lama, dia pakai warnanya ada kuning-kuning gitu, ya. Mataharinya warna kuning. Oke, kita pilih choose layout. Nah, pilih tampilannya itu yang 1 SAP 06, teman-teman, atau kita bakal mengelompokkannya berdasarkan operationnya. Nah, ini kurang lebih tampilan ya, tampilan setelah teman-teman memilih tombol 1 SAP 06, di mana untuk activity untuk membuat satu PAM ini sudah kita kelompokkan berdasarkan operasi, atau kita sudah kelompokkan berdasarkan activity-nya, seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih sampai sini untuk exercise 8 ya. Kalau misalkan teman-teman udah selesai, maka teman-teman bisa /n. Oke. Teman-teman, sekarang kita bakal lanjut untuk exercise 9 ya, di mana di exercise 9 ini kita akan melihat gimana sih contoh nyata integrasi dalam modul SAP ini ya, di mana antara modul-modul dalam SAP ini dari financial accounting, kemudian logistik ya, semuanya bakal terkait juga dengan modul manajemen accounting, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk step-stepnya ya, untuk task-nya ada 4 task ya, ada task 1 sampai 4. Dan pertama-tama kita akan mulai dari task 1 dulu, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman,
di dalam tak satu ini sebenarnya kita akan meng-create data dari financial accounting ya. Kita akan meng-create data dari financial accounting di mana nanti kita bakal view juga dari sisi modul controlling-nya teman-teman seperti itu. Nah, untuk step-stepnya teman-teman bisa pilih menu financial accounting, kemudian pilih menu general ledger, kemudian pilih dokumen entry, kemudian pilih FB50 atau enter GL account document. Nah, ini menu yang sering dipilih pada saat kita mempelajari mata kuliah financial accounting SAP. Oke. Masukin untuk company code-nya 1000 ya, 1000 di checklist. Nah, maka kita akan coba membuat jurnal ya, dari modul financial accounting-nya. Nah, untuk data-data yang perlu diisi, teman-teman saya minta agak teliti di sini, di mana untuk currency-nya pastikan udah dalam euro. Kemudian untuk posting date-nya ya, dokumen sama posting date-nya kita samakan aja. Hari ini di tanggal saya 16 November 2022. Kalian sesuaikan dengan tanggal pengerjaannya. Kemudian untuk berikutnya setelah masukin currency, tanggal, maka pastikan untuk yang baris pertama ya, baris pertama kita langsung isi di bagian itemnya. Untuk GL account-nya itu masukin 403000 ya. Lalu untuk debit atau kreditnya masukin debit ya. Ini 403000 untuk di sebelah debit. Kemudian amount-nya, masukin amount-nya sebesar 2500. Oke. Lalu untuk tax-nya masukin VAT0 ya, VAT0. Kalau misalkan mau tahu, VAT0 itu untuk pajak domestik ya, dengan rate sebesar 0%. Oke. Kemudian di bagian kanan ya, di bagian kanan setelah isi bagian teksnya kita bakal sedikit bergeser ke sebelah kanan, tinggal di scroll aja ya, cari sampai ketemu kolom cost center ya, Nah, setelah masuk ke cost center maka teman-teman isi cost centernya sesuai dengan cost center teman-teman masing-masing, dimana kalau punya saya serve F strip 50 ya, serve F strip 50. Kalian bisa mengikuti serve F strip sekian-sekian 01 sampai 23. Oke, tinggal diisi cost centernya. Nah, setelah kita isi cost center, maka kita akan coba enter sekali. Oke, setelah kita enter, maka berikutnya kita akan masukin di sebelah kreditnya teman-teman. Di sebelah kreditnya kita masukin akunnya 113100. Untuk ininya kita masukin kredit, debit atau kreditnya. Lalu masukin amount-nya juga sebesar 2500. Oke. Nah, pastikan data-data yang diisi, saya ulang lagi. Pastikan pertama untuk dokumen date-nya sama currency-nya udah benar. Di bagian debitnya masukin untuk GL account, kemudian debit kreditnya ya, kemudian amount. Lalu untuk bagian tax-nya ya, kemudian terakhir di bagian cost center-nya. Lalu untuk di sebelah kreditnya masukin 111.300. Kemudian untuk debit kreditnya kredit, kemudian kita masukin amount-nya sebesar 2500. Kalau udah, kita enter. Oke. Setelah di enter, lampu indikatornya sudah berubah menjadi hijau. Artinya postingan kita udah benar, udah aman. Maka berikutnya teman-teman pilih tombol pause. Maka keluarlah nomor dokumen dari transaksi yang kita input sebelumnya teman-teman terkait dengan operating supplies. Di mana untuk dokumen saya di sini pasti beda dengan punya saya dan teman-teman. Saya harap teman-teman catat ya untuk nomor dokumennya. Oke, harap dicatat karena ini nanti kita bakal pakai untuk transaksi-transaksi berikutnya. Nah, setelah kita catat, maka langkah berikutnya adalah kita bakal masuk ke tak 1.2. Di mana ke tak 1.2 ini sebenarnya kita bakal mengecek
gimana kalau misalkan tampilan setelah kita posting di financial accounting, dia bakal terintegrasi dengan modul manajemen accounting-nya. Maka kita bisa slash n dulu, ya. Kita keluar dari modul ini, pastikan untuk dokumennya udah di-save nomornya. Nah, setelah keluar, balik ke menu SAP Easy Access, maka kita pilih menu Accounting, ya. Ini kita minimize dulu. Kemudian menu Controlling, lalu Cost Center Accounting, Information System, Reports for Cost Center Accounting, kemudian Plan Actual Comparison, lalu pilih yang Cost Center Actual Plan Variance, atau belakangnya itu 3611. Kita double klik. Nah, setelah masuk ke tampilan Cost Center Actual Plan Variance, ya, maka pastikan untuk data-datanya, pertama, controlling areanya 1000, fiscal year tahun ini from to 12, ya, 1 ke 12, plan versionnya adalah 0, dan untuk selection group, ya, selection group, kita langsung masukin ke cost center group or value, ya. Jadi kita langsung masuk ke bagian cost center group or value, kita masukin cost center kita masing-masing. Dimana kalau punya saya serve F-50, kalian serve F-01 sampai 23. Oke, bagian lain dikosongin, ya. Bagian lain dikosongin, cuma isi bagian or value-nya aja. Nah, setelah itu kita bakal pilih tombol execute, ya. Jangan dipilih save, ya. Kita pilih tombol execute. Oke, ini kurang lebih tampilan, ya, teman-teman, ya. Ini kurang lebih tampilan dari modul manajemen accounting atas transaksi yang kita posting di modul financial accounting tadi. Nah, kita pilih yang untuk akun 40300, ini tentang operating supplies, ya. Jadi terdapat penggunaan operating supplies kurang lebih. Nah, setelah teman pilih double klik di 403-nya, maka kita pilih cost center, actual line items. Oke. Nah, ini kurang lebih dokumen, ya, teman-teman, ya. Ini kurang lebih dokumen dari transaksi yang kita posting dari model financial accounting tadi. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau ngecek gimana bukti transaksinya, maka teman-teman bisa klik angka yang 2500 ini, ya, yang 2500-nya diklik di sini. Kemudian kita pilih environment yang ada di bagian atas, ya, di bagian toolbar. Kemudian pilih bagian accounting dokumennya. Oke, setelah itu pilih yang accounting dokumen. Nah, ini kan kurang lebih tampilan sebelumnya. Tampilan sebelumnya itu menjelaskan tampilan dari sudut pandang manajemen accounting-nya. Nah, tampilan yang sekarang ada di layar teman-teman, ini merupakan tampilan jurnalnya, teman-teman, ya. Ini tampilan jurnalnya yang tadi kita posting dari modul financial accounting-nya, ya. Di mana untuk di sebelah debitnya ada operating supplies dan di sebelah kreditnya ada bank. Bank ini maksudnya cash, ya, teman-teman, ya. Seperti itu. Oke. Setelah teman-teman view, berarti task 1 selesai. Intinya kita udah ngecek dan sinkron, ya, antara modul financial accounting dengan modul manajemen accounting, maka kita bisa pilih /n. Oh ya, FYI, untuk dokumen number-nya, ya, dokumen number yang berada di dalam data entry view ini pasti, ya, ini pasti sama dengan yang tadi kalian posting sebelumnya. Tadi kan saya bilang, ya, di bagian bawah pada saat kalian posting, dokumen number-nya itu pasti sama dengan dokumen number yang berada di bagian sini. Seperti itu. Oke. Kalau udah, maka kita /n. Oke, setelah kita /n, maka kita lanjut untuk ke task 2, teman-teman. Ya, di task 2. Di task 2 ini kurang lebih kita akan mencatat nilai material yang digunakan dari modul inventory management. Ya, jadi dari modul inventory management juga sinkron, teman-teman, dengan modul manajemen accounting. Oke. Nah, kita akan mencatat penggunaannya. Pertama-tama kita akan masuk ke menu logistik, kemudian material management, kemudian inventory management, goods movement, kemudian goods issue, ya. Goods issue pilihnya itu yang
MB1A ya. Pilihnya yang MB1A atau goods issue karena pilihannya ada mirip-mirip. Setelah masuk ke dalam tampilan menu enter goods issue-nya, maka teman-teman isi data nih. Yang pertama-tama untuk movement type-nya isi 201, plan-nya 1000, dan storage location-nya itu 0001 ya. 0001, oke. Nah, setelah itu kita akan pilih enter. Oke. Nah, dari enter ya, kemudian ini tampilan ibaratnya ini tampilan pada saat kita mau input terkait dengan penggunaan dari itemnya. Oke. Untuk cost center-nya masukin seperti biasa serve F strip sekian-sekian sesuai dengan nomor teman-teman ya. Kemudian untuk yang bagian material ya. Untuk yang bagian material kita akan pilih yang material punya kita masing-masing ya. Kalau punya saya RTF ya. RTF 250 ya. Berarti kalau kalian R strip TF 2 sekian-sekian ya. 2 sekian-sekian, 201 sampai 223. Oke. Tergantung dengan nomor absen masing-masing. Lalu untuk bagian quantity ya, di bagian quantity-nya masukin 20. Artinya material R strip TF 250 ini terjadi penggunaan sebanyak 20 unit. Oke. Nah, setelah kita isi data, kita bisa enter sekali. Kemudian kita pilih tombol post. Oke, berarti transaksi tadi udah kita posting. Nah, muncul lagi teman-teman nomor dokumennya. Kita bakal catat lagi ya nomor dokumen yang berada di bagian bawah karena ini bakal kita pakai untuk transaksi berikutnya. Oke. Nah, setelah kita catat untuk nomor dokumennya ya, maka berikutnya kita akan coba cek nih ya. Jadi kita udah posting dari modul inventory manajemennya, kita akan coba cek dari modul controlling atau modul manajemen accounting-nya. Kita bisa pilih /n. Setelah kita /n, maka kita balik ke menu SAP Easy Access, maka teman-teman balik lagi nih ke menu accounting controlling ya. Controlling, cost center accounting, information system, report for cost center, kemudian plan actual comparison, dan menunya masih sama kayak yang tadi. Pilih yang cost center actual plan variance. Oke. Nah, teman-teman ya, tampilannya sama kayak tadi cara pengerjaannya. Jadi selama Access 9 ini pada saat kita ngecek di modul controlnya agak sedikit repetisi. Jadi kita make sure lagi untuk controlnya 1000, kemudian fiscal year-nya 2022, from 1 to period 12, plan versionnya 0. Dan untuk yang OR value-nya ya, untuk yang OR value-nya kita isi lagi untuk serve kita masing-masing, cost center kita masing-masing. Punya saya serve F strip 50, kalian serve F strip sekian-sekian. Kemudian kita pilih tombol execute lagi. Nah, ini kurang lebih tampilan pada saat kita masuk dari sisi modul manajemen accounting-nya. Kalau kalian aware ya, tadi bagian raw material ini nggak ada teman-teman ya. Bagian raw materialnya nggak ada, tadi cuma sampai berhenti di bagian operating supplies. Artinya ada jurnal baru lagi nih yang masuk karena adanya penggunaan material. Kita akan coba drill down, kita akan coba overview ya. Kita double klik. Kemudian kita akan pilih cost center, actual line item, kita centang. Oke. Ini kurang lebih tampilannya ya. Setelah kalian pilih actual line item ya. Teman-teman pilih yang value transaction. Nah, ini kurang lebih nama item yang kepake ya, yang tadi RTF itu adalah atas nama yang kita sebut sebagai flash gasket ya. Jadi nama barang itu flash gasket. Oke, jadi terjadi penggunaan flag gasket sebanyak 20 unit. Oke. Nah, kalau teman-teman cek lagi ya, antara nomor dokumen teman-teman yang di poin sebelumnya dengan yang ditampilan sekarang, maka untuk yang nomor dokumennya harusnya sama persis ya, harusnya sama persis.
Ini cuma buat cross check aja. Oke. Nah, kalau udah berarti task 2 selesai ya. Task 2 selesai, maka kita akan lanjut untuk masuk ke task 3. Kita bisa /n. Oke, teman-teman. Kita lanjut untuk ke task 3, di mana di dalam task 3 ini kita akan membuat PO atau purchase order ya. Kita akan membuat PO atau purchase order. Dan kita akan mengecek hasil dari purchase order yang nanti bakal masuk ke komitmen ya, bakal masuk ke menu komitmen di dalam manajemen konting. Oke. Nah, di sini kita akan coba masuk dari menu ini, menu logistik dulu. Pertama-tama kita masuk ke menu logistik, kemudian masuk ke material management. Kita minimize dulu. Kemudian kita masuk ke bagian purchasing, kemudian masuk ke purchase order, kemudian kita pilih create. Nah, kita pilihnya ME21N atau vendor supplying plan node. Oke, ME21N. Oke, nah teman-teman, hal pertama-tama yang perlu teman-teman make sure adalah pastikan untuk yang bagian atasnya ini merupakan standar PO. Oke. Lalu masukin untuk vendornya adalah 1000. Oke. Nah, kalau misalkan tampilannya persis seperti saya ya, maka teman-teman pilih tombol yang ada expand header ya, tombol yang kita sebut sebagai expand header. Jadi kalau misalkan headernya masih kayak gini, tampilannya masih polos gini, kita pilih expand header. Oke, setelah kita pilih expand header, pastikan masuk ke organizational data ya, masuk ke tab organizational data. Kemudian kita akan coba isi beberapa data, di mana untuk purchase organization-nya adalah 1000, purchasing group-nya adalah 001, lalu company code-nya adalah 1000. Oke. Nah, setelah kita input di tab organizational data ya, maka kita akan coba expand lagi ya. Kalau misalkan bagian item overview belum kelihatan apa-apa, masih polos kayak yang di header tadi, maka kita klik lagi tombol untuk item overview-nya. Kita akan expand ya. Expand item. Nah, di sini saya minta teman-teman agak sedikit hati-hati, di mana yang pertama-tama untuk bagian kolom A ya. Kolom A ini maksudnya adalah account assignment kategori ya. Account assignment kategori. Kita masukin untuk kodenya adalah K. Oke. Kemudian untuk materialnya mengikuti yang ada di Excel ya, atau yang kode yang material yang tadi sama. Di mana untuk kode saya adalah R-TF250. Kalian R-TF2 sekian-sekian. Oke, kita masukin. Kemudian setelah masukin nama material, kita masukin purchase order quantity ya, atau PO quantity ya. PO quantity masukin 10. Lalu untuk yang order in unitnya, kalian pilih pieces ya. Di sebelahnya ya, di kolom sebelahnya untuk ordernya kalian pilih pieces. Oke. Lanjut untuk ke bagian delivery date-nya, kita masukin tanggal pengiriman hari ini. Kalau di tanggal saya 16 November 2022. Next, untuk net price-nya kita masukin sebesar 24. Artinya harga barangnya itu 24 untuk per itemnya. Kemudian kita setelah isi bagian net price-nya, kita geser agak sedikit jauh. Teman-teman cari sampai ada kolom plan ya. Teman-teman cari sampai ada kolom plan. Dan kita isi 1000. Oke. Nah, pastikan udah data yang diisi benar teman-teman ya. Bagian yang account assignment kategori yang tadi K isinya, material, kemudian purchase order quantity ya, per pieces, kemudian delivery date-nya tanggal hari ini pada saat kalian kerjain exercise ini, kemudian net price-nya 24 dan untuk plan-nya masukin 1000. Kalau udah, maka kita klik enter. Oke.
Nah, pada saat kita klik enter, dia muncul warning nih teman-teman ya. Dia muncul warning karena dia mau tahu nih PO ini nanti ujung-ujungnya bakal masuk ke cost center mana teman-teman ya. PO ini nanti ngarahnya bakal ke cost center mana. Nah, PO ini bakal mengarah ke cost center punya teman-teman ya, punya teman-teman. Dimana kalau cost center saya berarti serve F strip 50. Berarti kalau kalian serve F strip sekian-sekian. Oke. Nah, setelah kalian masukin cost centernya, maka kita akan pilih tombol save. Artinya PO ini kita save teman-teman, kita simpan. Oke. Nah, setelah teman-teman klik tombol save, maka muncul nih untuk nomor PO-nya. Berarti untuk nomor PO-nya berada di bagian bawah. Ya. Nomor PO-nya antara saya dengan teman-teman beda semua. Harap dicatat karena nomor PO ini yang paling penting dari semuanya ya. Karena kita bakal pakai di exercise selanjutnya. Oke. Nah, bagian yang ini harus teman-teman catat ya. Wajib dicatat. Ya, beda kalau yang tadi kita bisa cross check, tapi kalau yang ini nanti kita bakal pakai untuk di task 4-nya. Oke, dicatat, jangan sampai nggak dicatat. Oke, kalau misalkan udah dicatat, ya, berarti masukin nomor dokumennya sesuai dengan punya teman-teman masing-masing. Maka kita bisa klik /n, karena kita akan masuk ke task 4-nya. Oke. Nah, setelah kita setelah kita bikin PO tadi, ya. PO tadi kan masuk di menu logistik ya teman-teman ya. Nah, maka sekarang kita bakal coba nih cek dari sisi manajemen accounting-nya atau dari modul controlling-nya. Oke. Maka kita masuk ke menu accounting. Ini buat sekadar ngecek aja. Masuk ke menu controlling. Kemudian cost center accounting. Information system. Kemudian masuk ke report for cost center accounting. Kemudian plan actual comparison. Cuman setelah ini kita pilihnya additional key figures ya. Kalau tadi kan kita pilihnya agak atas, sekarang dari plan kita turun ke additional key figures. Maka teman-teman pilih yang cost center actual plan commitment ya. Actual plan commitment atau belakangnya itu 3620. Oke. Kita double klik. Nah, ini kurang lebih kita bakal ngecek ya. Kita bakal ngecek PO tadi kita udah posting ya atau kita create di modul logistiknya. Sekarang kita akan coba lihat dari sisi manajemen kontennya, di mana teman-teman masukin datanya ya. Ya sama kayak yang tadi. Make sure lagi untuk controlling area 1000 tahun 2022 from 1 to 12, plan versionnya adalah 0. Dan masukin OR value-nya ya, langsung ke OR value sama seperti di tax 1 sama tax 2 tadi, langsung masuk ke cost center group OR value, masukin cost center teman-teman masing-masing. Oke. Kemudian setelah dimasukin, maka kita akan pilih tombol execute. Jadi di tab exercise ini agak repetisi ya teman-teman ya, untuk bagian ngecek di bagian controlling-nya agak repetisi ya. Oke. Nah, kalau teman-teman cek ya, teman-teman cek sekarang tampilan actual plan komitmennya. Kalau teman-teman lihat kolom komitmen ya, teman-teman lihat kolom komitmen, ini ada saldo ya teman-teman ya, ada saldo sebesar 240. Nah, 240 ini tadi didapat dari total PO teman-teman ya, total purchase order teman-teman yang di pengertian sebelumnya, yang di poin sebelumnya, di mana tadi kalian belinya 10 ya, 10 unit dengan harga satuan 24. Maka kalau kita totalin 240 saldonya. Ya. Ini kurang lebih udah masuk nih komitmennya ke dalam modul manajemen accounting. Cuman kalau misalkan kita mau drill down lagi, kita mau lihat lagi ya ke bagian ke dokumennya gitu gimana sih ibaratnya. Maka kita double klik untuk yang akun 400.000-nya untuk raw material. Kita pilih cost center. Yang komitmen ya, yang komitmen line item, yang nomor 2 jangan yang paling atas. Nah, di bagian komitmennya ini kurang lebih ya tampilannya. Ini kurang lebih tampilannya pada saat PO tadi sudah masuk ke dalam modul manajemen accounting. Oke, dikasih tahu total harga 240 dengan total quantity 10. Ya. Nah, teman-teman, komitmen ini maksudnya adalah kita tidak langsung posting ke dalam inventory teman-teman ya di dalam SAP. Tetapi karena komitmen ini ibaratnya
masih dalam proses pengiriman atau mungkin istilahnya invoice-nya belum datang, ya, kita hanya catat sebagai ibaratnya kayak catatan aja nih ya, catatan aja, di mana dengan adanya komitmen berarti si perusahaan menyatakan nih bahwa ada kewajiban di masa mendatang ya yang harus dia bayar. Jadi kurang lebih komitmen itu seperti itu, ya. Nah, sekarang setelah tampilannya seperti ini, ya, teman-teman bisa klik, oh ya, sebelum kita slash n, kita akan coba lihat ya untuk accounting dokumennya ya. Kita kalau misalkan, tadi kan kalau misalkan kita mau ngecek accounting dokumen, kita ke tab environment, kemudian ke accounting dokumen. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di accounting dokumennya ini, dia nggak bisa diklik ya teman-teman ya, karena seperti yang saya bilang, ini masih dalam purchase order ya, atau istilahnya itu masih PO. Nah, kalau PO, kita belum muncul nih accounting dokumennya, sehingga kalau misalkan teman-teman mau cek di bagian environment, ke accounting dokumennya itu masih istilahnya itu masih buram teman-teman, atau memang dokumennya itu belum ada seperti itu. Oke. Nah, setelah lihat untuk bagian accounting dokumennya nggak bisa diklik, maka kita bisa pilih /n. Oke. Lanjut teman-teman. Berikutnya kita akan masuk ke task 4, task terakhir, di mana di dalam task 4 ini ya, tadi kan kita udah buat PO ya teman-teman ya. Kita udah buat PO, sekarang barang yang kita PO tadi udah datang teman-teman ya. Barangnya udah datang dan kita mau catat yang kita mau konfirmasi bahwa barangnya itu udah diterima. Itu. Nah, berarti kita akan masuk ke menu logistik lagi teman-teman ya. Kita masuk ke menu logistik. Kemudian kita masuk ke menu material management. Kemudian menu inventory. Jadi kita skip dulu ya. Kita ini inventory management ya. Dari material management ke inventory management. Kemudian kita masuk ke goods movement. Lalu kita masuk ke goods receipt. Kemudian kita masuk ke menu for purchase order. Dan pilih yang goods received for purchase order atau MIGO_GR ya. MIGO_GR. Oke. Nah, kita double klik MIGO_GR-nya. Nah, ini kurang lebih tampilan ya pada saat kita mau mengkonfirmasi bahwa barang itu udah kita terima. Nah, pastikan untuk tampilannya persis seperti saya, di mana untuk yang eventnya ini goods received. Kemudian untuk reference dokumennya itu dari purchase order, karena sebelumnya barang yang kita terima ini udah ada PO-nya. Kemudian untuk yang bagian purchase order-nya ya, kalian silakan masukin PO yang tadi kalian buat di task 3. Nah, ini makanya saya bilang untuk nomor dokumen di task 3 jangan sampai hilang ya. Masukin untuk nomor dokumen yang di task 3 tadi ya. Oke, kita masukin untuk nomor dokumen punya kita masing-masing. Ini punya saya 45 0 sekian 17 ya, pasti beda belakangnya. Kemudian setelah kita masukin untuk nomor dokumennya, maka kita bisa enter ya. Kita bisa enter. Nah, setelah kita enter, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi dari PO yang kita masukin tadi, yang PO yang udah kita buat sebelumnya, sekarang kita mau confirm nih bahwa barangnya itu udah mau nyampe. Ya, kurang lebih tampilannya bakal seperti ini. Oke, jadi semua datanya langsung ke nge-trace, langsung masuk ke sini, langsung ke isi semuanya. Nama barangnya dan kodenya segala macam udah ada. Ya, maka langkah selanjutnya, teman-teman bakal langsung lihat ke bagian bawah, lihat tulisan item OK. Ya, lihat tulisan item OK. Ya. Nah, maksud tulisan item OK ini adalah kita konfirmasi teman-teman bahwa barang yang 10 unit ini, barang yang sebelumnya kita pesan 10 unit memang udah datang dan semuanya itu dalam kondisi yang baik. Ini maksud kalau misalkan kita tekan tombol item OK. Nah, setelah kita tekan tombol item OK, maka langkah berikutnya teman-teman silahkan klik tombol cek yang ada di bagian atas. Ini untuk make sure lagi bahwa memang barangnya ini udah kita terima dengan baik, atau istilahnya memang udah konfirmasi, oke, barangnya udah ada. Itu. Nah, setelah kita klik OK, ya, setelah kita klik OK, dan pastikan di bagian sini, OK yang ada di line item ini, ya, material
dokumen itemnya udah kecentang juga, bagian bawah udah kecentang, maka kita akan klik post ya. Kita akan klik post. Oke. Kita klik post, maka muncul untuk nomor dokumennya. Ya, lagi-lagi nomor dokumennya dicatat aja ya, dicatat. Karena nanti kita bakal pakai pada saat ngecek di bagian modul manajemen accounting-nya. Oke. Nah, udah jadi. Oke, setelah kita catat nomor dokumennya, ya, punya kalian masing-masing dan punya saya dicatat semua, ya. Maka langkah berikutnya kita bakal ngecek lagi nih dari sisi manajemen accounting-nya. Maka kita klik /n. Oke. Nah, setelah kita klik /n, maka kita bisa minimize menu logistiknya. Masuk lagi ke menu accounting, ya. Kemudian pilih menu controlling. Kemudian pilih menu cost center accounting. Lalu information system. Kemudian report for cost center accounting. Kemudian plan actual comparison. Kemudian additional key figure. Oke. Dan pilih yang kedua ya, pilih yang pertama, pilih yang pertama, cost center actual plan commitment. Oke, cost center actual plan commitment. Kita double klik. Oke. Stepnya lagi-lagi sama dengan di tax 1, tax 2, dan tax 3 tadi, di mana controlling area-nya 1000, fiscal year-nya 2022, from 1 to 12, plan version-nya adalah 0. Kemudian untuk selection group-nya langsung masuk ke or value lagi, ya sama seperti di tax 1, 2, 3 tadi. Masukin or value-nya serve at strip sekian-sekian. Setelah itu kita klik tombol execute. Oke, kita klik tombol execute. Maka kalau teman-teman lihat ya, tadi terdapat perbedaan ya antara tax 3 dengan tax 4, di mana sekarang barangnya itu udah masuk teman-teman ya. Barang yang tadi dikirim itu ceritanya udah kita terima dengan baik, maka di bagian komitmennya udah hilang teman-teman ya. Kalau tadi di tax 3 kan muncul nih, ada angka di bagian komitmennya 240. Nah, angka komitmen 240 itu sekarang udah pindah ke bagian kolom actualnya. Gitu. Ya. Kalau misalkan kita drill down, kita double klik untuk yang bagian raw materialnya. Pilih cost center, actual line item. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau lihat ya, jurnal transaksinya, pilih yang angka 240. Pilih angka 240, kemudian environment. Nah, karena sekarang barangnya itu udah kita terima, maka nanti muncul untuk accounting dokumennya. Kita double klik, kurang lebih tampilannya bakal seperti ini. Oke. Nah, ini kurang lebih tampilan kalau misalkan barangnya itu udah kita terima dan kita cross check lagi ke bagian modul manajemen accounting-nya. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini, berarti untuk exercise 9 selesai. Thank you bagi teman-teman yang udah menonton video ini dengan baik, sudah mengikuti stepnya sampai sejauh ini. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal kurang berkenan, atau mungkin ada salah kata dan sebagainya, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dan bye-bye!